Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, saat hari kiamat tiba, udara dipenuhi dengan suara raungan yang berasal dari runtuhnya gunung-gunung yang dulu kokoh berdiri. Bukit-bukit tinggi yang selama ini tampak abadi kini berguguran menjadi debu. Bumi yang tadinya tampak solid kini bergetar hebat. Retak di sana-sini membuka jurang-jurang yang dalam dan menelan apa saja di sekitarnya. Langit yang tadinya biru kini terbelah, mengeluarkan kilatan-kilatan petir yang tidak berkesudahan, menambah kengerian di segala penjuru. Di tengah kepanikan ini, lautan yang tadinya luas dan tenang mulai mendidih, melemparkan ombak-ombak besar setinggi gunung ke daratan, menghapus garis pantai dan melahap kota-kota yang berdiri di tepiannya. Sungai-sungai meluap, mengalir deras seperti aliran lava, menghancurkan apa saja di jalurnya. Manusia-manusia yang masih hidup saat kiamat tiba berteriak histeris, melarikan diri tanpa arah, tetapi tidak ada tempat yang aman. Di langit, matahari terbit dari barat sebagai pertanda bahwa kehidupan dunia telah mencapai akhirnya. Suasana kacau balau dengan ketakutan melanda setiap jiwanya. Semua merasa bahwa inilah akhirnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kekacauan ini. Namun lebih dari itu, semua manusia dari zaman dahulu hingga yang terakhir kini dibangkitkan dari kubur mereka. Mereka tidak lagi berada di dunia yang mereka kenal, tetapi di suatu tempat yang asing dan sangat mengerikan, yaitu Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, setiap manusia berdiri di sana tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dengan tubuh terbuka sepenuhnya, tanpa ada yang bisa disembunyikan. Semua berkumpul dalam kondisi yang sama, miskin, kaya, kuat, lemah, raja, pengemis, tidak ada perbedaan di sini. Tidak ada lagi kedudukan atau kekayaan yang bisa melindungi mereka. Mereka berdiri dalam ketakutan yang luar biasa, sadar bahwa yang menunggu di hadapan mereka adalah hari penghakiman. Semua jiwa merasa gentar karena kini tidak ada yang bisa menyembunyikan dosa-dosa mereka, sekecil apapun itu. Setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang pernah dilakukan di dunia akan terbuka dan ditimbang. Di hadapan mereka terbentang perjalanan yang sangat panjang, dan langkah mereka terasa hebat. Kaki-kaki mereka terluka karena kerasnya tanah. Panas matahari yang begitu dekat membuat keringat mengalir deras, hingga manusia merasa seperti tenggelam dalam genangan keringatnya sendiri. Ada yang berkeringat hingga menutupi pergelangan kaki, ada yang hingga pinggang, bahkan ada yang tenggelam hingga leher, sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Keheningan mencekam, hanya terputus oleh erangan kesakitan dan penyesalan. Manusia yang dulu sombong di dunia kini tertunduk malu. Mereka yang dulu merendahkan orang lain kini menangis tanpa henti. Mereka yang dulu berbuat keburukan, menipu, atau berkhianat kini merasa seluruh dunia tertuju pada mereka dengan tatapan menghukum. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan di tengah padang itu, ada yang merasakan ketakutan lebih mendalam, yaitu para pendosa. Wajah-wajah mereka tidak lagi seperti manusia biasa. Beberapa dari mereka telah berubah bentuk menjadi makhluk-makhluk yang menghina, mencerminkan dosa-dosa mereka. Di antara kerumunan manusia, terlihat sosok-sosok dengan wajah seperti babi, monyet, anjing, dan binatang-binatang yang lainnya. Mereka adalah cerminan dari dosa yang mereka lakukan di dunia, seperti rakus, licik, sombong, dan pengkhianat. Mereka bergerak di antara manusia lain dengan ketakutan dan rasa malu yang luar biasa, berharap agar tidak terlihat, tapi tidak ada yang bisa menghindari pandangan di Padang Mahsyar. Setiap dosa akan diperlihatkan dengan sangat jelas. Di tempat yang luas ini, semua jiwa tahu bahwa penghakiman besar akan segera tiba. Penantian yang menyiksa ini panas yang membakar rasa malu, ketakutan, dan penyesalan mendalam menjadi bayangan dari apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Inilah awal dari perjalanan menuju penghakiman akhir, di mana tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal perbuatan mereka sendiri. Di tengah kengerian di Padang Mahsyar, ketika matahari begitu dekat dengan panasnya membakar setiap jiwa, terlihat beberapa manusia yang tidak lagi memiliki wajah seperti manusia biasa. Mereka yang di dunia melakukan dosa-dosa telah mengalami transformasi fisik yang begitu mengerikan sebagai cerminan dari dosa-dosa mereka. Setiap dosa memiliki hukuman visual yang menakutkan, di mana wajah mereka, wajah para pendosa berubah menjadi wajah hewan-hewan yang hina. Inilah bentuk penghinaan yang mereka terima atas amal buruk yang telah mereka lakukan di dunia.
Para pendosa dengan wajah yang terkutuk ini menimbulkan rasa takut dan jijik di mata manusia lainnya. Setiap orang yang melihat mereka merasa ngeri, menyadari bahwa dosa yang mereka lakukan kini telah terlihat jelas di wajah mereka. Tidak ada lagi topeng kemunafikan atau kebohongan yang bisa menyembunyikan kegelapan hati. Masing-masing hewan yang wajahnya dikenakan para pendosa melambangkan karakter buruk yang mereka pupuk selama hidup di dunia. Yang pertama, ada wajah seperti babi yang menandakan sifat tamak dan rakus. Mereka yang di dunia dikenal karena keserakahannya yang selalu mengejar harta tanpa peduli apakah itu diperoleh dengan cara yang benar atau salah, akan mengalami transformasi menjadi wajah babi. Wajah mereka kini bulat, penuh dengan kotoran, dengan hidung yang membengkak dan moncong lebar yang selalu mencari sesuatu untuk dimakan, tetapi tidak pernah merasa kenyang. Mereka berguling-guling di tanah yang tandus, mencari makanan seperti babi liar yang kelaparan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Setiap kali mencoba memakan sesuatu, itu berubah menjadi pasir yang pahit. Wajah mereka memancarkan kecemaran dan kehinaan, mencerminkan keserakahan mereka di dunia yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Orang-orang di sekitar mereka memandangnya dengan jijik, mengingat bagaimana mereka dulu menggunakan kekayaan mereka untuk menindas yang lemah dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Kini wajah mereka seperti babi, menjadi simbol dari nafsu rakus yang tidak pernah terpenuhi. Yang kedua, wajah seperti monyet, melambangkan seorang penipu dan pengkhianat. Orang-orang yang selama hidupnya gemar menipu, bermuka dua, dan berkhianat terhadap orang-orang yang mempercayai mereka, kini berubah menjadi makhluk yang tidak pernah tenang. Wajah mereka diubah menjadi monyet yang gelisah, dengan mata yang berputar-putar penuh dengan kecemasan, tubuh yang selalu bergerak tanpa arah. Mereka melompat-lompat, berusaha mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Wajah-wajah mereka memancarkan rasa malu yang mendalam, karena semua tipu daya dan kebohongan yang mereka lakukan di dunia kini terpampang dengan jelas di hadapan semua manusia. Orang lain melihat mereka dengan pandangan yang jijik, mengingat kebohongan dan pengkhianatan mereka. Mereka merasa tertelanjangi oleh kebenaran, dan tidak ada lagi cara untuk menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Wajah monyet mereka kini menjadi simbol dari kelicikan dan kepalsuan yang dulu mereka banggakan. Yang ketiga, wajah seperti anjing, yaitu seorang penyebar fitnah dan pengadu domba. Orang yang di dunia selalu menyebarkan fitnah dan mengadu domba diubah menjadi wajah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Mereka terengah-engah mengeluarkan suara rintihan yang menyedihkan. Lidah mereka yang terjulur panjang mencerminkan kata-kata penuh kebohongan yang dulu mereka sering ucapkan. Setiap kali mereka berusaha berbicara, yang keluar hanyalah rintihan, seolah mereka tercekik oleh fitnah yang pernah mereka sebarkan. Anjing-anjing ini selalu tampak cemas dan takut, mencari-cari perlindungan dari api neraka yang mereka tahu sudah mendekat. Orang-orang di sekitar memandang mereka dengan rasa yang jijik, mengenang bagaimana dulu mereka menyebarkan perpecahan, menyebarkan kebencian di antara manusia. Kini wajah anjing menjadi lambang dari kesetiaan yang salah dan perkataan-perkataan fitnah yang membawa kehancuran bagi setiap orang. Yang keempat, wajah seperti ular adalah bagi orang yang sombong dan menakut-nakuti orang lain. Mereka yang sombong dan suka menakut-nakuti orang lain di dunia kini berubah menjadi ular. Tubuh mereka yang dulunya berdiri dengan gagah kini melata di tanah dengan licin. Kulit mereka mengkilap, dingin, dan basah oleh keringat ketakutan. Ular ini merayap di tanah, merasa terjebak dalam rasa takut yang mereka ciptakan untuk orang lain selama hidup mereka. Wajah mereka kini menjadi wajah ular, dipenuhi dengan ketakutan yang mereka rasakan sendiri. Dulu mereka menakut-nakuti orang dengan ketakutan, kekuasaan, atau ancaman. Namun di padang mahsyar, ketakutan itu kembali kepada mereka, menjerat tubuh mereka sendiri. Wajah ular ini menjadi simbol dari kesombongan dan kekejaman mereka, serta rasa takut yang mereka tanamkan pada orang lain. Yang kelima, wajah seperti keledai adalah bagi orang yang malas dan tidak mau bertanggung jawab. Mereka yang hidup di dunia selalu malas, tidak mau bekerja, selalu menunda-nunda, dan mengabaikan tanggung jawab. Kini wajah mereka diubah menjadi wajah keledai. Mereka tampak letih, seolah telah memikul beban yang sangat berat di punggung mereka. Wajah mereka tampak bodoh dan lesu, tubuh mereka terseret-seret, seolah-olah energi hidup mereka habis, tetapi mereka tetap dipaksa untuk bergerak. Mereka menyesal
karena menyia-nyiakan waktu di dunia. Di padang mahsyar mereka tidak bisa lagi menunda-nunda atau lari dari tanggung jawab mereka. Setiap orang yang melihat mereka merasa kasihan, tetapi juga teringat bagaimana di dunia mereka selalu mengabaikan tugas dan kewajiban. Wajah keledai menjadi simbol dari kemalasan dan kelambanan yang menghancurkan diri mereka sendiri. Setelah transformasi fisik yang mengerikan, para pendosa kini bergerak dalam kerumunan besar menuju tempat penghakiman. Wajah-wajah mereka yang telah berubah menjadi babi, monyet, anjing, ular, dan keledai menjadi pemandangan yang memilukan dan menakutkan. Mereka berjalan tertatih-tatih, penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seperti dibebani oleh dosa-dosa yang selama ini mereka anggap enteng. Panas terik matahari yang berada di dekat ke atas kepala mereka semakin menyiksa, namun tak ada tempat untuk bersembunyi atau berlindung. Di sisi lain, orang-orang yang masih memiliki wajah manusia biasa memandang mereka dengan kengerian dan kasihan. Mereka merasa ngeri melihat kondisi para pendosa, tetapi juga merasa lega karena mereka masih diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah tanpa perubahan fisik yang menghinakan. Namun ketakutan tetap meliputi setiap hari, karena tidak ada yang tahu bagaimana nasib mereka. Kerumunan pendosa ini bergerak dalam keheningan yang mencekam, hanya terputus oleh suara erangan dan rintihan penyesalan. Mereka merasa malu dengan penampilan mereka, karena kini semua orang bisa melihat dosa-dosa yang selama ini mereka sembunyikan. Tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan diri. Setiap wajah yang berubah menjadi hewan mencerminkan sifat buruk mereka dengan sangat jelas, dan mereka harus terus berjalan dengan rasa hina yang menyesakkan dada. Saat mereka bergerak, beberapa dari mereka mulai berbicara satu sama lain dalam keputusasaan. Suara mereka dipenuhi dengan rasa putus asa, penyesalan, dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan untuk mengubah nasib mereka. Tetapi keputusasaan membuat mereka saling menyalahkan. Sahabat beriman, di tengah panas yang menyiksa, para pendosa mulai merasakan beban berat dari penyesalan mereka. Setiap jiwa kini teringat dosa-dosa yang dulu mereka lakukan tanpa rasa takut akan pembalasan. Mereka memohon ampun kepada Allah, menangis dan meratap, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun semua itu sudah terlambat. Waktu untuk bertaubat telah berakhir, dan mereka hanya bisa menanggung akibat dari perbuatan mereka di dunia. Wajah mereka yang sekarang mencerminkan keburukan hati mereka menjadi saksi atas kehidupan yang mereka jalani. Si babi yang rakus, si monyet yang penipu, si anjing yang menyebarkan fitnah, mereka semua memohon dengan suara yang parau. Tetapi di padang mahsyar, tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni sebelum pengadilan. Mereka yang dulunya sombong, kini meratap dan merendahkan diri di hadapan Allah. Orang-orang yang terbiasa merasa di atas, kini tertunduk di posisi paling hina, menanti apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka menyadari bahwa semua harta, kekuasaan, dan tipu daya yang mereka kumpulkan di dunia tidak ada artinya di sini. Yang tersisa hanyalah rasa malu, kehinaan, dan penyesalan. Di padang mahsyar, suasana semakin tegang saat para malaikat mulai mendekati setiap manusia, membawa kitab amal yang berisi catatan hidup mereka. Setiap amal perbuatan, baik yang besar maupun yang kecil, tertulis dengan sangat rinci, tanpa ada yang terlewat. Di tengah ketakutan dan kecemasan, para malaikat dengan wajah yang penuh dengan wibawa dan ketegasan menghampiri manusia satu persatu, menyerahkan kitab amal kepada setiap manusia. Bagi mereka yang wajahnya telah dirubah menjadi makhluk yang hina, ketakutan mereka semakin terasa. Mereka tahu bahwa kitab yang akan mereka terima tidak akan membawa kabar baik. Wajah babi yang kotor, monyet yang gelisah, anjing yang terengah-engah, ular yang melata, dan keledai yang lemah, semuanya menyadari bahwa dosa-dosa mereka akan tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab itu. Wajah mereka yang sudah berubah menjadi tanda kehinaan kini hanya memperkuat kenyataan pahit yang mereka hadapi. Saat mereka menyerahkan kitab amal, para pendosa itu merasa tubuh mereka bergemetar. Kitab yang diberikan menjadi pertanda nasib akhir mereka. Orang-orang yang di dunia mengabaikan peringatan hidup dalam keserakahan, penipuan, fitnah, dan kemalasan, kini menerima kitab mereka di tangan kiri, tanda yang jelas bahwa mereka akan menerima hukuman di neraka. Di hadapan Allah, pengadilan yang tidak bisa dihindari langsung.
Para malaikat menyaksikan setiap dosa yang terungkap dengan jelas. Tidak ada dusta, tidak ada penyembunyian. Setiap dosa dihisab dengan berdasarkan catatan amal yang mereka bawa. Meskipun mereka mungkin memiliki amal baik di dunia, dosa-dosa mereka jauh lebih berat untuk ditimbang. Keserakahan, tipu daya, fitnah, kemunafikan, dan kemalasan mereka menjadi bahan yang menenggelamkan mereka di hadapan timbangan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu dosa mereka dimasukkan ke timbangan. Setiap tindakan buruk yang pernah mereka lakukan di dunia menambah berat timbangan keburukan mereka. Orang-orang yang wajahnya telah berubah menjadi semakin tertindas, si rakus yang berubah menjadi babi, si penipu yang menjadi monyet, si penyebar fitnah yang menjulurkan lidahnya seperti anjing, semua merasa terhimpit di bawah beban dosa mereka. Tidak ada satupun amal baik yang cukup kuat untuk menyeimbangkan timbangannya, dan pada akhirnya dosa-dosa mereka menenggelamkan mereka dalam hukuman yang abadi. Ketika proses hisab selesai, suara jeritan yang memilukan terdengar dari mulut para pendosa. Wajah-wajah yang sudah berubah menjadi binatang kini penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari, dan jalan menuju neraka telah terbentang jelas di hadapan mereka. Di dalam kepanikan, mereka merintih dan memohon, tetapi tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan mereka. Tangisan dan teriakan mereka menggema di padang mahsyar, tetapi Allah Maha Adil dan setiap perbuatan harus dibalas dengan setimpal. Malaikat penjaga neraka dengan wujud yang menakutkan dan tegas mendekati para pendosa. Mereka dengan wajah babi, monyet, anjing, ular, dan keledai diikat dan diseret dengan kasar menuju pintu-pintu neraka. Setiap langkah terasa berat, setiap jeritan semakin terasa tidak berdaya. Mereka meronta-ronta mencoba melepaskan diri, tetapi tubuh mereka tidak mampu melawan kekuatan para malaikat. Tidak ada belas kasihan yang tersisa. Di dunia mereka sudah diberikan kesempatan, tetapi mereka menyia-nyiakannya, dan kini saatnya membayar harga atas dosa-dosa mereka. Kini pintu neraka telah dibuka. Api yang membara menyala dengan suara gemuruh. Api itu tampak hidup, seperti gelombang panas yang siap menelan mereka dengan kejam. Cahaya merah dan hitam yang berpendar di dalamnya mencerminkan kengerian yang tidak bisa digambarkan. Suara di dalam neraka, jeritan, rintihan, dan erangan membuat pendosa yang sedang diseret semakin ketakutan. Mereka memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Saat akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api, tubuh mereka terbakar tanpa ampun, dan wajah-wajah yang sudah terhina semakin meleleh dan hancur di dalam kobaran api neraka. Hukuman mereka telah tiba, dan tidak ada akhir bagi penderitaan yang menunggu mereka di dalam sana. Sahabat beriman, di padang mahsyar nanti, wajah-wajah para pendosa berubah menjadi bentuk-bentuk hewan yang hina sebagai cerminan dari keburukan hati mereka di dunia. Mereka yang tamak yang menjadi babi, yang menipu akan menjadi monyet, yang memfitnah akan menjadi anjing, dan seterusnya. Semua dosa yang mereka sembunyikan kini terlihat jelas di wajah mereka, dan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran besar bahwa kehidupan di dunia adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk berbuat baik, dan untuk menghindari dosa. Ketika hari penghakiman tiba, setiap tindakan akan terungkap, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghindar dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.